Selamat siang Pak dosen dan teman-teman. Nama saya Alondra Natasha Septori. Saya dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. NPM saya 12114201200012. Dosen pembimbing saya Pak Robert Akolo. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas tentang 4 tahap respirasi aerob. Sebelum saya membahasnya, saya akan menjelaskan respirasi. Apa itu respirasi? Respirasi adalah proses dekomposisi atau penguraian senyawa organik kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Dalam proses respirasi terjadi proses mobilisasi energi yang dilakukan jasad hidup melalui pencernaan senyawa berenergi tinggi yang digunakan untuk menjalankan fungsi hidup. Oke teman-teman, karakteristik dari respirasi aerob adalah proses respirasi yang melibatkan oksigen atau O2 sebagai akseptor elektron terakhir. Oksigen pada respirasi aerob berperan dalam menangkap elektron yang kemudian akan bereaksi dengan ion hidrogen yang menghasilkan air atau H2O. Lokasi terjadinya respirasi aerob berada di 2 tempat, yaitu sitoplasma berlangsungnya glikolosis dan mitokondria berlangsungnya dekarbolisasi oksidatif, Circulus Clapp, dan transfer elektron. Oke teman-teman, bagaimana proses yang terjadi pada masing-masing tahapan pada proses aerob? Simak penjelasannya lebih lanjutnya pada setiap bahasan berikut. Yang pertama, kita masuk di glikolosis. Glikolosis adalah proses pemecahan glukosa senyawa 6 atom karbon menjadi asam pirufat senyawa dengan 3 atom karbon. Proses glikolosis terjadi di sitoplasma dalam 2 reaksi, yaitu endrogenik membutuhkan ATP dan ekstragonik menghasilkan ATP. Bagaimana proses glikolosis terjadi? Secara ringkas, tahapan respirasi aerob untuk glikolosis diberikan sebagai bagan berikut. Jadi teman-teman, ini adalah bagan dari glikolosis. Ini teman-teman. Kemudian kita masuk di glukosa. Glukosa adalah monomer dari karbohidrat, yaitu monosakarida atau karbohidrat yang paling sederhana. Glukosa akan mengikat satu fosfat dari ATP sehingga berubah menjadi ADP. Menjadi fruktosa 1,6 disfosfat. Setiap pengikatan satu fosfat akan merubah ATP menjadi ADP. Ini teman-teman. Fruktosa 1,6, fruktosa teman-teman, ini fruktosa. Kemudian dipecahkan menjadi 2 senyawa, yaitu PGA. Ini teman-teman, PGA yang membentuk senyawa BPGA. Proses ini menghasilkan NADH. NADH merupakan bentuk energi yang dapat berubah menjadi ATP, di mana NADH berasal dari NAD. Ini teman-teman, BPGA. Ini prosesnya. Selanjutnya, PGA kemudian akan diubah menjadi asam pirufat yang tidak mengandung fosfat, di mana fosfatnya berhubungan dengan ADP dan membentuk ATP. Ini teman-teman, PGA akan berubah menjadi ATP, membentuk ADP dan ATP. Kesimpulan dari tahapan glikolosis adalah tempat terjadi glikolosis di sitoplasma. Substratnya 1 molekul glukosa. Hasil tahapan glikolosis 2 ATP pada keadaan normal atau 3 ATP pada keadaan sedang aktif tubuh atau stres, 2 asam pirufat dan 2 NADH. Asam pirufat yang dihasilkan pada proses glikolosis kemudian akan digunakan sebagai bahan proses
selanjutnya, yaitu dekarbolisasi oksidatif. Yang kedua, dekarbosilasi oksidatif. Dekarboksilasi adalah reaksi kimia yang menyebabkan hilangnya gugus karboksil dan melepaskan karbon dioksida atau CO2 dari suatu senyawa. Pada respirasi aerob, untuk tahapan dekarbolisasi oksidatif yang dimaksud senyawa tersebut adalah asam pirufat. Dekarboksilasi oksidatif atau DO disebut juga reaksi antara karena DO merupakan reaksi sebelum masuk ke siklus Krebs. Tempat terjadinya proses DO berada pada mitokondria, tempatnya pada matriks mitokondria. Singkatnya, dekarbosilasi oksidatif adalah proses perubahan pirufat menjadi asetil CoA. Jadi ini teman-teman, ini bagian dari dekarbolisasi oksidatif. Ini bagian dari dekarbolisasi oksidatif. 2 asam pirufat. Bahan dasar dari DO adalah 2 asam pirufat yang dihasilkan dari proses glikolosis. Pada tahapan DO, proses yang terjadi adalah mengubah asam pirufat menjadi asetil CoA. Pada tahapan glikolosis, jumlah satu senyawa glikolosis menghasilkan 2 asam pirufat. Akibatnya terbentuk pula 2 asetil CoA. Pada proses DO, membutuhkan koenzim A yang akan menghasilkan 2 NAD dan 2 NADH. Proses diawali dari reaksi melepas 1 karbon dan 2 atom oksigen dari asam pirufat menjadi karbon dioksida. Tersisa 2 atom karbon yang akan bereaksi dengan koenzim A dan membutuhkan asetil CoA. Koenzim A adalah suatu senyawa yang mengandung sulfur yang berasal dari vitamin B. Jadi kesimpulan dari tahapan dekarbolisasi oksidatif adalah tempat terjadi DO, matriks mitokondria, substratnya itu 2 asam pirufat. Hasil tahapan DO menghasilkan 2 asetil CoA dan 2 karbon dioksida dan juga 2 NADH. Pada tahapan ini dihasilkan 2 molekul asetil CoA yang kemudian akan masuk ke tahapan berikut, yaitu siklus Krebs. Kemudian yang ketiga, tahapan ketiga yaitu siklus Krebs. Siklus atau daur Krebs disebut juga sebagai daun asam sitrat karena pada tahapan ini dihasilkan senyawa awal berupa asam sitrat. Tempat berlangsungnya tahapan siklus Krebs berada di dalam matriks mitokondria. Hasil dari daur Krebs adalah menghasilkan senyawa yang berfungsi sebagai penyedia kerangka karbon bagi sintesis senyawa lain, 3 NADH, 1 FADH2, dan 1 ATP. Untuk setiap 1 asam pirufat, karena input substrat adalah 2 asetil CoA untuk setiap 1 molekul senyawa glukosa. Maka hasil dari siklus Krebs pada respirasi aerob adalah 2 ATP, 6 NADH, dan 2 FADH2. Ini teman-teman. Proses siklus Krebs diawali dari sebuah senyawa oksalase TAT4C yang bereaksi dengan asetil CoA. Dari tahapan
sebelum dekarbolisasi oksidatif menghasilkan asam sitrat 6C. Kemudian terjadi perubahan isomer dari asam sitrat 6C menjadi isotrat 6C. Isotrat 6C diubah menjadi asam A-ketoglutarat 5C, di mana pada saat prosesnya menghasilkan 2 NADH yang berasal dari NADH+. Pada proses ini terjadi pengeluaran atom C dalam bentuk CO2. Selanjutnya, asam A-ketoglutarat 5C akan diubah menjadi senyawa berikutnya yang menghasilkan NADH dari NAD. Pada proses ini juga hasil pengeluaran satu atom karbon dalam bentuk CO2. Ini teman-teman, dalam bentuk CO2. Senyawa yang terbentuk dari proses ini adalah suksinil 4C. Ini suksinil 4C. Senyawa suksinil 4C kemudian akan diubah menjadi suksinat 4C yang menghasilkan GTP dari GDP. Proses yang terjadi ini sama dengan pengubahan ADP menjadi ATP. Teman-teman ini. Berikutnya akan terbentuk senyawa fumarat 4C. Dari proses ini menghasilkan FADH2 dari FAD. FADH2 adalah bentuk energi yang belum bisa digunakan oleh tubuh. Untuk bisa digunakan oleh tubuh perlu diubah menjadi ATP pada tahapan berikut, yaitu transport elektron. Senyawa fumarat 4C akan diubah menjadi senyawa marat 4C yang kemudian akan diubah menjadi oksaloat setat. Pada tahap perubahan senyawa malat 4C menjadi oksaloat setat 4C menghasilkan NADH dari NAD. Seperti dengan FADH, NADH juga merupakan bentuk energi yang belum bisa digunakan oleh tubuh. Agar dapat digunakan oleh tubuh perlu diubah menjadi ATP pada tahap transport elektron. Kesimpulan dari tahapan circle-scrape adalah tempat terjadi circle-scrape itu di matriks mitokondria, sedangkan substratnya itu 2-asetil-CoA. Hasil tahapan circle-scrape menghasilkan 2 ATP, 4 CO2, 6 NADH, dan 2 FADH. Kemudian ke tahap yang terakhir dari 4 tahap respirasi aerob, yaitu tahap transfer elektron. Proses yang terjadi pada tahap transfer elektron adalah mengubah senyawa NADH dan FADH yang menghasilkan pada 3 tahapan sebelumnya menjadi ATP agar dapat digunakan oleh tubuh. Kemudian yang keempat, tahap sistem transfer elektron. Transfer elektron disebut juga sebagai fosforilisasi oksidatif, adalah tahap pengubahan NADH dan FADH menjadi energi dalam bentuk ATP agar dapat digunakan oleh tubuh. Tempat terjadinya tahapan transfer elektron berada di bagian mitokondria, tepat di membran dalam kristal mitokondria. Bentuk membran dalam mitokondria yang terdiri
atas suatu rantai pembawa elektron yang tersusun dari NAD, FAD, koenzim Q, dan sitokrom. Bentuk membran dalam mitokondria jika diperbesar akan menjadi seperti gambar berikut. Yang ini teman-teman. Ini adalah membran dalam mitokondria. Kemudian, ini adalah bagan dari transfer elektron. Tahapan pada transfer elektron terdiri atas perubahan NADH menjadi ATP dan FADH menjadi ATP. Perubahan NADH menjadi ATP, proses diawali dari NADH diuraikan menjadi NAD, yang membuat elektron hasil dari reaksi makan masuk ke kompleks protein 1, kemudian dikirim ke koenzim Q. Saat elektron melewati kompleks protein 1, akan dikeluarkan satu atom hidrogen. Elektron dari koenzim Q dibawa melewati kompleks protein 3 ke sitokrom C. Saat melewati kompleks protein 3, akan dikeluarkan satu atom hidrogen. Kemudian dari sitokrom C, elektron akan dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Saat elektron melewati kompleks protein 4, akan mengeluarkan satu atom hidrogen lagi. Setelah ion hidrogen yang dihasilkan akan dibawa masuk ke dalam matriks mitokondria melewati ATP AC. Setiap satu atom hidrogen yang masuk akan mengubah satu ADP menjadi satu ATP. Pada akhirnya untuk setiap satu molekul NADH menghasilkan 3 ATP. Kemudian elektron akan bereaksi dengan ion hidrogen dan ditangkap oleh oksigen dan menghasilkan molekul air atau H2O. Oksigen di sini berperan sebagai aseptor elektron atau penangkap elektron terakhir. Kemudian perubahan FADH2 menjadi ATP pertama. FADH2 diuraikan menjadi FAD. Kemudian elektron masuk ke kompleks protein 2 yang diteruskan menurut koenzim Q dan berikutnya menuju ke sitokrom C. Saat melewati kompleks protein 3 dikeluarkan satu ion hidrogen. Berikutnya elektron dari sitokrom C dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Pada hasil melewati kompleks protein 4 juga dikeluarkan satu atom hidrogen. Setiap atom hidrogen yang terbentuk kemudian akan masuk ke ATP AC yang mengubah ADP menjadi ATP. Jadi untuk setiap satu molekul FADH akan menghasilkan 2 ATP. Kemudian elektron pada matriks mitokondria akan bereaksi dengan ion hidrogen dan ditangkap oksigen menghasilkan air atau H2O. Berikut ini akan dihitung jumlah ATP yang terbentuk pada tahapan transfer elektron. Jumlah NADH yang dihasilkan pada tahapan sebelumnya. Glikolosis 2 NADH. Dekarbolisasi aktif 2 NADH. Berikutnya akan dihitung jumlah ATP yang terbentuk pada tahap transfer elektron, jumlah NADH yang dihasilkan pada tahapan sebelumnya. Glikolosis 2 NADH, dekarbolisasi oksidatif 2 NADH, circle-scrape 6 NADH. Jadi total NADH adalah 10 NADH yang sama dengan 30 ATP. FADH2 yang dihasilkan pada tahap sebelumnya. FADH2 hanya dihasilkan pada circle-scrape dengan jumlah yang sama dengan 2. Jadi jumlah FADH yang dihasilkan adalah 2 yang sama dengan 4 ATP, sehingga seluruh ATP yang dihasilkan pada tahapan transfer elektron adalah 34.
Kesimpulan dari tahapan transfer elektron, tempat terjadi transportasi elektron membran dalam mitokondria. Substratnya itu 10 NADH, 2 FADH. Kemudian hasil tahapan transfer elektron menghasilkan 34 ATP, 6 molekul air, H2O. Pada akhirnya, dapat dikatakan bahwa reaksi yang terjadi pada respirasi aerob mengubah glukosa dan oksigen menjadi CO2, H2O dan energi, di mana energi akan menghasilkan berupa 38 ATP. Respirasi aerob. C6H12O6 tambah 6O2 menghasilkan 6CO2 tambah 6H2O tambah 38 ATP. Teman-teman, ini adalah tabel respirasi aerob. Tabel ini untuk mengingatkan kita proses terjadinya hasil dan tahapan pada respirasi aerob. Jadi tahapan glikosis, tempatnya itu di sitoplasma, inputnya itu glukosa, produknya itu 2 ATP, 2 asam pirufat, 2 NADH. Begitu juga dengan dekarbolisasi oksidatif. Tempatnya itu matriks mitokondria, 2 inputnya itu 2 asam pirufat, produknya itu menghasilkan 2 asetil CoA, 2 CO2, 2 NADH. Kemudian circuloscript, tempatnya itu di matriks mitokondria, input asetil CoA, produk 2 ATP, 4 CO, 6 NADH, 2 FADH. Kemudian tahapan transfer elektron, membran dalam mitokondria, inputnya itu 10 NADH, 2 FADH. Produknya itu memproduksi 34 ATP dan 6 H2O. Demikian tadi bahasan mengenai 4 tahap respirasi aerob yang meliputi glikolisis, dekarbolisasi oksidatif, circuloscript, dan tahapan elektron. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat.